Tuhan melakukan perjanjian. Ya, aku lanjut ya. Udah kedengeran kan? Oke, saya lanjut lagi. Ya, Tuhan melakukan perjanjian, memberikan janji-janjinya kepada kita. Dalam hal ini untuk Abraham, hal yang sebenarnya di luar akal sehat. Di luar akal sehat kita. Kembali juga seringkali Tuhan juga memberikan janji kepada hidup kita yang lagi terpuruk. Dan kita seringkali mengatakan hal-hal yang mustahil gitu loh. Ya tapi itulah janji Tuhan. Janji Tuhan yang melampaui daripada akal sehat kita. Jadi kalau kita mengikuti Yesus sebenarnya, apakah kita mengikuti di akal sehat atau di atas akal sehat sebenarnya? Jadi berbahagia kita yang memang mengikuti janjinya dia, janji yang bukan di bawah akal sehat. Seperti nggak mungkin di bawah akal sehat, janji yang di atas akal sehat kita. Di atas daripada itu akan ada kejadian yang dalam hidup kita akan terjadi di dalam hidup kita yang sesuai dengan janjinya akan terjadi dalam hidup kita, menjadi hal-hal yang besar dalam hidup kita, hal yang tak terpikir hidup kita, seperti Abraham sempat bilang sama Tuhan, sempat bilang Tuhan Ismail lah yang Tuhan berkati gitu, karena memang yang di depan. Dan dia yang kedua dia mengatakan hal itu hal yang logis. Ismail Tuhan yang berkatilah untuk menjadikan bangsa yang besar. Kedua dia tertawa, dia berpikir dengan secara dia. Akhirnya kita berpikir bahwa Abraham yang dikatakan Bapak pun orang yang besar pun dia berpikir secara logis dalam kehidupannya dia. Mungkin ini yang Tuhan pakai cara ini. Jadi aku ngerasa balik ke flashback ke diri sendiri lah. Seringkali juga teman-teman kalau kita bilang mau maju, mau pelayanan, mau ngapain, minder dulu, malu dulu karena dia jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih berani, jauh lebih mengerti tentang firman, atau dengan Pak Simon yang jauh lebih senior dari kita, itu kan, yang dominannya luar biasa, tapi yang katanya sudah mengalami pertobatan luar biasa. Memang iya, bukan katanya. Jangan marah ya Pak ya. Sama-sama dominan ya Pak ya. Peace. Yang mengalami, sehingga kadang-kadang kita ngerasa diri kita minder untuk bisa melakukan karena kita berpikir dengan apa yang di dalam juga jadi Bapak yang beriman, dia juga bisa berpikir hal yang salah dalam arti dia berpikir logis untuk hal-hal yang memang normal, tapi kata Tuhan tidak. Tapi ketika Tuhan katakan tidak, bukan berarti mengatakan Tuhan marah dengan kita. Waktu Sarah memberikan keputusan dan yang menjadi seorang pasangan mempengaruhi suaminya, akhirnya melangkah menjadi keputusannya salah, tapi Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka bahwa perjanjianku adalah kepada Sarah, yaitu anaknya, yang melalui Sarah. Saya ngelihat sisi yang kedua, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan nggak akan dipengaruhi oleh kita. Tidak akan dipengaruhi kita, tidak akan dipengaruhi dengan hal-hal yang logis. Mungkin kalau Abraham bilang kan sudah ada Ismail, sudahlah Tuhan. Kalau lagi Sarah lagi harus hamil. Udah tua, udah lemah, ngapain harus pakai Sarah? Yang ada di depan aja kan. Dipengaruhi oleh manusia memang benar-benar. Janji Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang elegan banget akan ketika dia mengucapkan. Ketika dia mengucapkan, itulah yang dia akan jalankan. Maka sangat harus pegang jadinya akan janji Tuhan. Ketika dia udah ngomong, kita nggak usah khawatir. Memang kita pegang janjinya dia. Yang memang mustahil, nggak apa-apa, pegang aja. Takut, ya tetap pegang aja. Seperti khawatir, ya tetap pegang aja. Karena yang dia lakukan tidak ada dipengaruhi dengan hal yang logisnya manusia. Karena Tuhan kita melakukan hal-hal yang di atas logika, logisnya manusia. Justru itu menunjukkan Allah yang begitu elegan. Dia yang tetap menunjukkan bahwa bukan dia.
yang aku akan lewat perjanjian Ishak, aku akan memberikan keturunannya, aku menjadi Allah keturunannya yang akan kita percaya. Jadi di sini cuman saya tidak bahas tentang sunat. Mungkin dari sini porsinya kembali lagi ke Pak Heri nanti yang kalau misalnya mau menyinggung tentang kita nggak di, karena ya di sini juga ada beberapa jemaat yang baru seperti kami yang di Air Hitam. Mungkin kita di sini tekankan tentang sunat. Kita tidak lakukan sunat seperti itu. Jadi saya di sini tekankan bahwa Allah kita, Allah yang janji, Allah kita yang memberikan janji, dia janjinya dia iya dan tidak akan dipengaruhi oleh logika manusia, logisnya manusia. Yang kedua, sekalipun saya lihat dari sisi manusianya Abraham, dia yang memang pun dikenal besar, tapi pun dia bisa berpikir secara hal yang normal. Dia bisa berpikir hal yang normal, bahkan dia ngomong sama hal yang normal. Jadi sepertinya tidak selamanya dia kelihatan seperti rohani banget gitu loh, tapi dia adalah manusia biasa. Yang kita tetap hanya menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Yang luar biasanya dalam diri Abraham adalah memang aku melihat walaupun dia mampu berpikir dia berpikir cerdas menurut perkiranya dia, yang di ujung-ujungnya walaupun dia tertawa tanda kutip dia kurang percaya, tapi apa ketika dia diperintahkan apapun oleh Tuhan, yang luar biasa dalam hidup Abraham adalah dia lakukan. Ketika Tuhan suruh dia sunat, dia nggak membantah, dia nggak mempertanyakan apa yang Tuhan suruh sunat, lakukan semua satu persatu apa yang Tuhan mau. Nah, itulah yang mungkin yang Tuhan suka dalam kehidupan Abraham. Jadi 3 hal itu yang aku sharing, Pak Heri, dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Jadi saya garis bawahi seperti apa yang Ibu Dorcas sampaikan. Bukan cuman Abraham, tapi semua tokoh di dalam Nabi itu juga manusia biasa, sama seperti kita. Makanya Yakobus juga pernah ngomong, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Nah, makanya berkali-kali saya katakan bersyukur kita mempunyai firman Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, yang intinya adalah kenapa semua itu harus ditulis, yaitu ada hal penting yang baik untuk kita contoh, yang tidak baik untuk kita jadikan peringatan untuk kita tidak lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita nggak punya alasan lagi gini, ya saya kan cuma manusia biasa, kalau mereka kan orang hebat. Enggak. Semua tokoh Alkitab itu manusia biasa dengan seluruh kelebihan dan kelemahannya. Makanya kita ini bersyukur kita ini tinggal sehingga kita menikmati hidup yang jauh lebih baik daripada mereka. Bahkan kalau di Ibrani pasal 11 kan kita digambarkan oleh penulis kitab Ibrani, kita ini orang yang luar biasa. Mereka, para tokoh Alkitab, para nabi-nabi, menantikan apa yang kita terima. Mereka nggak terima kasih karunia Tuhan itu. Nah, jadi pagi hari ini kita belajar dari sisi manusia, Abraham ya punya logika. Makanya setelah bertahun-tahun sudah mulai cooling down karena kesalahan dia mengambil Hagar di pasal sebelumnya, dan kemudian sekitar 13-14 tahun kemudian Allah meneguhkan lagi, mengingatkan lagi janjinya. Jadi selama 13-14 tahun dia sudah cooling down, sudah Tuhan, ampunilah Tuhan, pernah buat kesalahan. Tuhan janji, Tuhan ingetin lagi janjinya bahwa bukan Ismail, tapi tetap anak yang lahir dari rahim Sarah. Nah, secara logika manusia ya wajar Abraham kemudian tertawa. Mungkin seperti Ibu Dorcas katakan, tertawa tadi itu ya antara percaya nggak percaya. Aduh nih Tuhan, udahlah Tuhan, aku pernah salah nikahin Hagar, punya Ismail.
Ya sudahlah aku minta ampun, tapi ya sudah tolonglah Ismail lah, aku ini sudah tua 99 tahun, Hagar sudah 89, sudah 90 tahun. Tapi di satu sisi, di dalam ketidakpercayaan dalam artian kegamangan, kegalauan hati Abraham, Abraham belajar percaya pada janji Tuhan. Nah, bukti percayanya apa? Dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, yaitu dia disunat dan seluruh laki-laki yang ada di dalam rumahnya. Nah, yang kedua, bukti Abraham percaya, Abraham mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham, yaitu Bapak banyak bangsa. Merubah nama bukan perkara yang mudah, bukan soal ngurus kecatatan sipil. Zaman dulu belum ada catatan sipil, Bapak Ibu. Sorry, nggak perlu merubah identitas ke catatan sipil, tapi merubah nama bagi Abraham itu sebuah tantangan yang berat. Ketika dia ditanya, dia nggak punya anak kandung dari istrinya, dalam artiannya. Terus kalau ditanya, namamu siapa? Oh, namaku Bapak banyak bangsa. Nah, anak aja nggak punya, ngaku-ngaku Bapak banyak bangsa. Tapi Abraham belajar taat. Nah, jadi pembelajarannya ya kita juga manusia biasa. Terkadang kita dengar firman Tuhan, kadang juga logika kita bisa main, dan kita bisa berkata, mana mungkin lah. Tapi, nah, berkali-kali saya ajarin Bapak Ibu, kita ini harus jadi seperti para tokoh Alkitab. Jangan seperti orang Kristen kebanyakan yang saya temukan. Kan yang benar gini, rasa-rasanya Tuhan, rasanya nggak mungkin lah, aku udah tua, nggak mungkin lah punya anak lagi, sudah lah. Tuhan, terhadap janjimu aku percaya. Nah, itu yang benar, karena semua kalimat di depan kata tapi itu nggak berlaku, yang berlaku itu belakang. Jangan jadi seperti orang Kristen kebanyakan yang seperti saya katakan. Ya sih Tuhan hebat, janjinya ya dan amin, pasti sih. Tapi Tuhan, bla 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 bla. Jadi hari ini ya kita diingatkan lagi. Kita belajar dari Abraham yang manusia biasa. Yang secara logika kadang dia juga nggak bisa terima janji Tuhan. Tapi dia belajar. Kita lihat semua tokoh Alkitab. Secara logika terkadang mereka juga sulit untuk menerima dan taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi mereka melakukannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya jadi orang Kristen yang kalau lagi menyembah, lagi doa, lagi di gereja ngomong, hatiku percaya, hatiku percaya. Tapi begitu amin, tapi Tuhan, masalahku ini besar nian Tuhan. Tapi Tuhan, tidak mungkin lah itu. Nah, jangan dibalik Bapak Ibu. Yang suka bolak-balik firman itu, iblis. Makanya iblis akan berusaha terus membuat kita membolak-balik iman kita. Nah, tapi bagian kita apa? Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang ingin saya tambahkan, bicara tentang kisah di dalam perikop pasal 17 ini. Abraham memang manusia biasa, sama seperti kita. Terkadang logika kita nggak bisa terima janji Tuhan, firman Tuhan. Tapi nasihatnya adalah taat saja. Lakukan saja firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Lakukan. Tuhan ngomong ampuni, ya Tuhan, sakit hatiku Tuhan, tapi aku akan ampuni. Tuhan ngomong beri, tabur, tidak cukup Tuhan, tapi aku mau taat, aku mau nabur Tuhan. Jujur, wah Tuhan, zaman sekarang jujur mah susah nian Tuhan, tapi aku mau jujur Tuhan. Nah, seperti itu prinsip sederhana Bapak Ibu yang kami praktekkan dalam hidup ini. Jangan berbantah-bantahan dengan firman Tuhan. Lakukan saja taat. Bahkan saat ketika logika kita rasanya nggak bisa terima. Tundukkan pikiran kita yang terbatas ini pada pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Maka seperti apa yang Ibu Dorcas tadi katakan, Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Dia tetap akan setia kepada janji firman-Nya. Itu saja yang saya tambahkan berkaitan tentang sunat. Kenapa orang Kristen sekarang tidak disunat? Karena bicara tentang sunat, firman Tuhan di Perjanjian Baru mengajar kita ini harus sunat hati.
bukan sunat lahiriah. Tapi apakah kita masih boleh sunat secara lahiriah? Silahkan saja. Tapi bukan lagi menjadi sebuah perjanjian untuk kita menerima janji firman Tuhan. Artinya kalau di perjanjian ini kan itu sebagai tanda bahwa Abraham menerima perjanjian Tuhan. Jadi kalau kita mau terima perjanjian Tuhan, bukan harus disunat secara lahiriah, tapi percaya dengan iman dan mengalami sunat hati. Artinya hal-hal daging dibuang dari hidup kita. Kita kepada hal-hal yang rohani. Karena bicara tentang hubungan dengan Tuhan hari-hari ini bukan lagi bicara tentang hal-hal lahiriah, tapi semua bicara tentang sikap hati kita. Jadi bukan tentang hal-hal lahiriah, karena Tuhan melihat hati. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan bicara tentang kisah Abraham dan tentang sunat yang seperti Ibu Dorcas tadi katakan, kenapa kita orang Kristen tidak melakukan sunat. Karena di perjanjian baru di dalam Kristus, kita sudah disunat hati. Dibuang perkara-perkara daging dan duniawi. Dan harusnya hidup kita, ya hidup yang rohani. Bukan bicara nunggu jadi pendeta sehingga lebih rohani. Bukan. Tapi karena memang kita adalah orang-orang rohani. Karena kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ingat, Abraham manusia biasa, sama seperti kita. Kadang logika kita mau jalan, tapi nasihat firman Tuhan pagi hari ini, taat pada firman. Tunduk saja pada firman, lakukan saja firman, dan kita akan menuai penggenapan janji firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, saya silakan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy, nanti ditutup oleh Ibu Dorcas. Pak Hengki. Ya, mau saya lagi sakit ya, dada di sebelah kiri saya itu terasa sakitnya. Dada di sebelah kiri saya itu terasa sakitnya. Ada suara nggak? Oke, ada Pak John. Ya, Iya. kita doa. Nanti jantungnya harus dicek itu Pak John ya. Nggak tahu ya, nanti kalau ada pagi malam hari ini aja yang mulai terasa sakit dan keluar keringat terus. Dari tadi malam sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Bareng sana, bareng sini agak susah. Nggak tahu ada sakit apa mendadak kayak gitu. Ya, jantung itu Kak di kiri, terus keringat dingin, ke dokter dicek jantungnya. Ya, kita doa. Oke, silakan. Ya, terima kasih ya. Baiklah, kita masuk ke dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini, Bapak. Kami dapat mendengar kembali firman-Mu, biarlah setiap firman-Mu, Tuhan. Kami bisa ikutin dan taat akan setiap firman-Mu. Kami percaya akan setiap janji-janji-Mu, Bapak, akan digenapi dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih pagi ini, Ibu Dorcas yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan Ibu Dorcas, kehidupan anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya, setiap pelayanannya Tuhan, kesehatan, dan keluarganya Tuhan. Pak, kami mengucap syukur juga. Kami juga berdoa untuk Pak John, Bapak, yang dada sebelah kirinya mengalami sakit. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu. Biarlah bilur-bilur kesehatan, kesembuhan ada pada Pak John. Biarlah Engkau menyehatkan kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan. Biarlah kesehatan ada pada Pak John. Kami juga berdoa untuk Bu Miriati dan Pak Siregar. Biarlah Engkau memberi kesehatan atas Pak Bu Miriati dan Bu Siregar. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir dan tidak hadir pada pagi ini. Biarlah kami, Tuhan, setiap anggota ini, Engkau berkati setiap kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih selalu.
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, jauhkan dari segala bencana. Ada damai sejahtera terjadi di negeri. Engkau berkati para pemimpinnya, kasih hikmat takut akan Engkau. Setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya berasal daripadamu. Bapa, terima kasih. Kami sekali lagi Tuhan mau percaya dan taat kepadamu. Biarlah setiap janji-janjimu digenapi di kehidupan kami masing-masing. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah nama Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu. Engkau Allah yang penuh ketetapan-ketetapan Engkau yang Kau nyatakan dari zaman ke zaman. Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Dan kami manusia yang biasa, yang tetap Engkau berikan janji-janji itu kepada kami. Tuhan, hari ini kami belajar. Jika Abraham pun pernah meragukan, dia menggunakan logika berpikir dia, sehingga dia kurang percaya akan setiap janji-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar. Juga seperti Abraham, dia mampu berubah dirinya untuk kembali mengerti taat kepada Engkau. Mengikuti saja apa yang Kau mau. Teguhkan kami Tuhan, betapa indahnya kami hanya memegang janji Engkau. Kami percaya, dan kami percaya bahwa Engkau akan menggenapkan janji-janji-Mu semuanya di dalam hidup kami sebagai anak-anak perjanjian. Engkau memberkati kami semua. Sekali lagi Tuhan, John yang pada pagi ini sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan oleh karena nama Engkau, dalam nama Yesus. Pujilah Engkau, berkati kami semua dari pagi hingga sore hingga malam Tuhan. Segala apa yang kami lakukan, janji Tuhan tetap menyertai dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.